Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di hari Rabu. Ini hari Rabu tanggal 21 Desember 2022. Masih terus dalam perbincangan membaca berita di balik berita off the record. Bersama saya, Hersubun Arif. Dan saya Gebeta, senang sekali, bahagia sekali menjumpai Anda dalam keadaan sehat. Semoga semuanya pemirsa Off the Record juga sehat. Mas Hersu tampaknya masih di luar kota ini. Yes, ya, saya di Lampung. Jadi kemarin saya diminta untuk memandu apa semacam ya sebenarnya namanya debat tapi bukan Hmm. debat lah itu ya pemaparan calon rektor Unila ya. Hmm. Universitas Lampung ini ada 8 calon rektor dan kita tahu kan beberapa waktu yang lalu geger ya Unila karena rektornya dan juga ada wakil rektor terus ada calon dekan kalau nggak salah ketua senatnya gitu yang tangkap oleh KPK. Dan yang menyedihkan itu memang ya, pada waktu itu kasusnya itu suap penerimaan mahasiswa baru, Mbak. Ya, Ya, betul. ini benar-benar kan saya waktu itu juga sangat prihatin. Waduh, kampus ini kan benteng moral ya. Kalau kemudian anak-anak didik yang masuk ke situ itu dengan cara main seperti itu, nanti kita bisa bayangkan kalau mereka jadi katakanlah pejabat atau apa gitu, kan juga mentalitasnya mentalitas seperti itu, Mbak, menerabas gitu. Dan yang menyedihkan ternyata banyak yang dimainkan itu fakultas kedokteran gitu ya. Ya, Orang betul. Hmm. orang Hmm. kan sih nganggap bahwa ini prestise tapi tidak tahu bahwa tanggung jawabnya seorang dokter itu luar biasa besar ya. Kalau eh, ya ini yang saya jadi prihatin gitu. Padahal saya tanya sama mereka bagaimana sih sebenarnya posisi Unila. Unila ini salah satu kampus yang di Sumatera yang tumbuh bagus ya gitu. Mereka bilang di Webometric di US gitu. Saya Hmm. cek juga. Oh ternyata mereka sudah peringkat 10, 9, 10 lah di Indonesia gitu. Kalau di Sumatera ya 1 2 dengan universitas Betul. bersaing dengan USU gitu ya bersaing lagi. Jadi nah, begini-begini kan tapi pasti dengan kasus suap itu pasti rusak dong ya, Mbak. Citra mereka gitu dan dengan era sekarang mereka juga cerita bagaimana susah juga kita akhirnya begitu kerjasama dengan luar negeri ditanyain. Tuh kemarin ada apa kasus itu? Nah, nah yang begini-begini nih, Mbak dan ini imbas politik ya. Kenapa kita mesti bicarakan soal ini ada imbas politik. Kenapa? Karena salah satunya yang selalu jadi persoalan itu betapa sangat dominannya presiden melalui CQ Menteri Pendidikan itu menentukan siapa calon rektornya gitu karena 30% ya Mbak ya suara suara Hmm. dari presiden itu jadi siapapun rektor yang didukung oleh presiden dalam hal ini Menteri Pendidikan itu hampir dipastikan dia menang Hmm. gitu ya. Kecuali kalau nggak salah saya ingat di UNS atau di mana sempat kalah gitu ya yang dicalonkan itu karena tetap suara senat lebih banyak ke sana mesti kita cek lagi saya tapi pernah dengar cerita itu tapi saya balik ke Lampung lagi tadi betapa kemudian ditarik karena dengan cara seperti itu akhirnya para calon rektor ini ya mencari-cari akses ke Hmm. kekuasaan itu yang saya ingatkan pada mereka mestinya ini nanti para rektor saya bilang saya mesti hati-hati bicara soal ini karena ini kampus negeri lah gitu ya tapi saya Hmm. ingatkan ya kalau kalian melantik harusnya kalian para senat ini bisa mandiri dalam memilih rektor ini kenapa kalau kemudian para rektor ini mulai mencari-cari akses ke kekuasaan dia mau nggak mau kan no freelance ya tidak ada makan siang yang gratis ya pasti Betul. akan saya bilang sama dengan perjanjian dengan setan itu minta tumbal tumbalnya apa sih tumbalnya ya fulus korupsi itu gitu lah kira-kira Mbak ini menyedihkan yang terjadi di dunia pendidikan kita dan saya mendengarai ini dan saya mendengar juga dari cerita mereka sebenarnya ini saya jadi ingat omongannya wakil ketua KPK ini yang ketangkap ini yang apes yang kena OTT itu ya gitu loh Mbak. Yang lain sebenarnya banyak terjadi hal semacam itu gitu loh. Bukan berarti kita mentoleransi belajar lo yang benar supaya nggak apes, bukan begitu. tapi tapi banyak sekali hal yang macam itu terjadi di perguruan tinggi Mbak yang harusnya itu menjadi benteng moral dari kita semua. Gitu loh Mbak Agi. Ini jadi cukup menarik lah apa yang terjadi di Lampung ini. Iya, betul Mas Ersu. Memang sejak pemilihan rektor itu tidak lagi independen gitu ya, karena dipengaruhi oleh banyak faktor begitu, dan kemudian semuanya ada terakhir itu ada di keputusannya di tangan presiden. Dalam hal ini CQ Menteri Pendidikan gitu ya, atau apa?
pendidikan tinggi begitu, dikti begitu ya. Dan kemudian ini memang sudah menjadi pertanyaan dari sejak lama sih Mas Hersu ya, ketika peraturan ini diterapkan begitu. Apalagi terus kemudian kita tahu memang disangkut pautkan banyak dengan politik begitu, yaitu seperti misalnya soal radikal-radikul begitu, Ya, bagaimana betul betul. bagaimana perguruan tinggi itu menjadi ajang untuk seolah-olah di perguruan tinggi itu tumbuh subur begitu radikalisasi di sana, sehingga memang ada program untuk deradikalisasi itu di perguruan tinggi, dan rektornya itu betul-betul ketakutan gitu Betul. karena Nah, ya salah ya, satu calon tuh berbisik-bisik kepada saya cerita bagaimana dia terpaksa merapat ke, saya nggak sebutlah satu kekuatan ormas Islam gitu. Kenapa yang lain? Kenapa? Karena dia takut kalau dia dicap Wahabi gitu. Karena katanya kalau udah dicap Wahabi itu selesai urusannya gitu. Lagian apa urusannya ini kan gitu-gitu, itu yang menurut saya bahaya ini kalau sistem politik seperti ini sudah mulai masuk ke kampus-kampus. Bukan mulai, sebenarnya sudah masuk lama di kampus kita kan, Mbak ya. Iya, jadi kita bisa bayangkan kalau sebuah kampus di situ adalah kampus FISIP misalnya, di situ mendidik bagaimana supaya mahasiswa itu melek politik, walaupun sebenarnya tidak harus FISIP, semua mahasiswa itu harus belajar untuk paham politik, karena kita tahu politik itu tidak hanya sekedar politik yang itu gitu, tapi politik kita tahu ada politik pangan, kita ada politik industri, kita semuanya begitu ya, bahkan kita bisa pakai baju warna apa dan sebagainya begitu, itu kan karena keputusan politik dari pemerintahnya begitu. Kita bisa misalnya soal pemahaman terhadap sesuatu itu bisa seperti apa, itu kan keputusan dari pemerintah begitu, dan itu adalah politik begitu ya. Tapi kemudian kampus sendiri dikebiri untuk supaya mahasiswanya tidak boleh berpikir politik begitu, karena itu kalau seandainya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, maka kemudian dianggap sebagai radikal. Nah, itulah yang kemudian mengebiri cara berpikir mahasiswa, dan saat ini sudah mulai banyak mahasiswa yang berontak. Dan sebenarnya itu sasaran ke mahasiswa, tapi kepada dosen pun juga seperti itu. Karena dalam hal ini seperti misalnya dosen kemudian dia bersuara, atau dia sekedar seperti halnya ASN begitulah ya, apa yang diterapkan saat ini. Misalnya dia aktif di media sosial, maka itu akan sangat diawasi begitu, dia menge-like gitu, apalagi berkomentar terhadap sesuatu yang isinya adalah berupa protes atau apa, itu akan bisa ditandai dan akan bisa berpengaruh kepada jabatannya di institusi tersebut begitu. Dan itu sudah menjadi semacam rahasia umum begitu. Dan kita sendiri juga sudah mendengarkan pada Menteri Pendidikan yang lalu begitu, maupun dari Pak Rektor, beberapa rektor juga mengatakan kepada mahasiswanya begitu, akhirnya ya ke bawah juga itu turun kebijakannya, bahwa mereka akan diawasi betul soal itu begitu. Bahkan para rektor ini apabila dia membiarkan radikalisasi, tapi dalam tanda kutip ya, karena seringkali itu kan sesuatu yang hanya berseberangan pemahaman Ya, dengan stigma pemerintah saja itu, stigma dianggap dan seperti framing. itu. Bahkan Iya, stigma dan framing betul. ya. Betul, betul. Nah, itu terus kemudian akan menjadi berdampak terhadap rektor tersebut ya, seperti kata Mas Hersu tadi juga. Selain itu, kalau seandainya tidak dipilih oleh kampus sendiri, dipilih oleh kampus sendiri aja suka ada permainan gitu. Apalagi kemudian dipilihnya Pak Rektor ini oleh yang di atas begitu ya. Jadi itu tadi kemungkinan untuk terjadi kong kali kong, terus kemudian suap dan sebagainya itu menjadi besar begitu. Dan kemudian ya akhirnya dia juga memilih untuk menerima suap juga ke bawahnya begitu. Ya, ya. Dan sasarannya memang kebanyakan Mas Yersu itu adalah yang memiliki fakultas kedokteran. Yang dulu kalau seandainya zaman dulu kita tahu misalnya seperti Hasanuddin punya fakultas kedokteran, dia bisa menerapkan subsidi silang. Salah satunya yang saya masih ingat, Hasanuddin dulu menerima mahasiswa kedokteran dari luar negeri begitu. Jadi ada beberapa negara gitu yang memang mereka senang belajar di sini, dan terutama kalau di timur di wilayah Indonesia itu ada di Hasanuddin karena dianggap kompeten, bagus, dan kemudian mereka membayar lebih mahal daripada mahasiswa kita sendiri pun mereka mau, dan itu bisa diterapkan subsidi. Nah, Ya. kalau sekarang itu menjadi sasaran untuk suap gitu. Ya, 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 ya. Kan kita kemarin juga membaca ada seorang pejabat yang katanya pejabat tinggi menteri yang menitipkan keponakannya gitu, dan dia menyebutnya dana infak meskipun dia tidak mengakui. Itu kan menurut saya benar-benar urusakan yang luar biasa, dan saya kemarin senang karena melihat ada semangat itu ya, ada semangat yang tinggi di antara ini, banyak sekali profesor. Kayak saya jadi tiba-tiba merasa jadi tua Mbak kalau masuk ke kampus gitu, karena ternyata banyak sekali
anak-anak di bawah kita muda-muda gitu, punya idealisme, terus kemudian dia sudah menjadi profesor, sudah jadi dokter, dan apa, tetapi mereka kemudian terbentur pada realitas tadi itu, bahwa ternyata untuk jadi di kampus yang harusnya itu dunia pendidikan itu mau tidak mau juga terlibat dalam tarik-menarik politik di apa di luar itu, ya, ya seperti kita tadi itu sebutkan. Dan kemudian ternyata juga tangan-tangan oligarki itu juga bermain, Mbak, gitu kan, dalam kan misalnya begini, untuk kalau bermain-main dengan kekuasaan, misalnya ke akses ke penguasa dan sebagainya, itu kan pasti ada dana yang harus dikeluarkan ya. Iya. Di luar lobby ada dana dikeluarkan, dan itu sudah biasanya ada yang menalangi kan. Kalau calon rektor misalnya mesti mengeluarkan dana 2 sampai 5 miliar gitu untuk tabur-tabur di departemen, kan ini kan nggak punya mereka gitu. Nah, yang gini-gini nih yang dimanfaatkan oleh para oligarki. Oke, itu satu. Yang kedua, di Lampung ini sebenarnya saya sangat prihatin. Untuk menghindari delik, saya tidak akan menyebut nama perusahaan misalnya, tapi saya kira semua teman-teman di Lampung, wartawan di Lampung juga paham sekali bahwa sekarang ini misalnya ada satu perusahaan yang paling besar di sini gitu, itu dia bisa menguasai mulai dari gubernur, bupati dan sebagainya, terutama apa? Ya dalam pembiayaan pemilu. Nah, itu yang kan dalam pembiayaan kampanye itu jadi mereka memang betul-betul, dan buat mereka itu remeh-temeh kan kalau mengeluarkan keuntungan beberapa bulan tapi kemudian dengan konsekuensi dapat konsesi-konsesi. Kan itu yang jadi mahal kan, selalu kita singgung bahwa korupsi kebijakan itu jauh lebih ngeri daripada anggaran kan gitu, Mbak ya. Ya kalau di tingkat pusat kan kita tahu bagaimana soal omnibus law, soal undang-undang minerba, macam-macam, semua undang-undang itu kan dilahirkan untuk belajar kebijakan. Nanti kita bicara juga topik yang akan kita bicarakan soal kebijakan mobil listrik, kebijakan itu akan masuk wilayah itu, dan semua itu permainan oligarki semua gitu. Ini ngeri, Mbak, betapa kalau sudah ini dibajak oleh demokrasi kita sudah dibajak oleh oligarki. Nah, banyak yang frustrasi kan, kemudian kan selalu dengan cara berpikirnya mudah, kembali saja ke UUD 45 gitu, karena di UUD 45 nanti yang memilih itu kan bukan rakyat lagi, yang money politik, bukan partai politik, tapi MPR gitu. Tetapi siapa yang jaminan dengan mentalitas kita yang buruk semacam itu bahwa oligarki justru lebih mudah? Oh, kalau di MPR lebih mudah. Berapa sih jumlahnya? Kalau sekarang 575 DPR, terus kemudian ada 136 di DPD. Ya tinggal kali itu, katakanlah nanti kalau ditambah dengan putusan-putusan lain, katakanlah 1000 misalnya gitu anggota MPR yang bersidang, kan jauh lebih mudah gitu loh. Jadi persoalannya sekarang ini, kita setuju ada sistem-sistem yang mesti kita perbaiki, undang-undang yang kita perbaiki, tetapi selama mentalitas dari para masyarakat kita, jadi kita, kalau saya tidak kritik hanya pejabat, mentalitas rakyat kita juga buruk kan dengan money politik gitu ya. Itu jadi ini memang terjadi pembusukan di seluruh sektor kehidupan kita. Rakyatnya sendiri busuk, pejabatnya busuk, perguruan tinggi busuk, pengusahanya lebih busuk lagi gitu. Padahal kan kita tahu bahwa biasanya harusnya pengusaha itu kan profesi yang mulia gitu ya, Mbak ya. Ya kan, karena bagaimanapun dia ini orang-orang yang luar biasa yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagainya gitu. Tapi di Indonesia prakteknya orang-orang banyak jadi pengusaha itu ya nggak lebih dari calo gitu, yang main-main kekuasaan dan sebagainya gitu. Rupanya memang kalau kita pergi ke berbagai daerah itu kita akan ketemu berbagai kasus yang membuat kita semakin prihatin. Saya jujur aja begitu tadi malam habis ngobrol dengan para wartawan, ngobrol dengan aktivis sebelumnya, dengan kalangan kampus, saya berpikir, ini mau jadi kemana ini? Bangsa ini mau kemana, negara ini di bawah? Saya sih sudah sampai pada satu kesimpulan, Mbak Agi, saya pasrah bahwa seperti orang seusia seperti kita gitu ya, Mbak Agi, mungkin kita tidak akan lagi menikmati situasi Indonesia yang seperti kita bayangkan. Tetapi kita tetap bermimpi kan bagaimana menciptakan environment yang lebih baik untuk anak cucu kita. Ya kan begitu ya, Mbak ya. Jangan anak-anak cucu kita jangan mengalami situasi yang buruk seperti kita sekarang ini. Itulah kira-kira yang saya pikirkan, Mbak Agi. Mari kita bicara yang tadi introduksinya cukup panjang, tapi saya kira relevan dengan topik-topik yang akan kita bicarakan ya, Mbak Agi ya. Iya, ini sedikit saja. Perguruan tinggi itu memang selalu menjadi sasaran yang yang cakep gitu ya untuk membranding seseorang atau untuk membranding kelompok begitu. Karena dianggap suara dari perguruan tinggi itu adalah suara intelektual begitu. Jadi mereka
berusaha betul untuk membeli suara dari perguruan tinggi. Nah, ini kita tahu betul ada dosen yang kemudian menjadi buzzer begitu kan. Itu kita tahu dia terbiayai karena memang ada proyek-proyek politik yang dia pegang begitu. Ya, Bahkan dia karena memang gajinya juga kecil ya sebenarnya iya, di iya betul. Tapi sebetulnya kampus. walaupun gaji kecil, kita juga mengenal banyak kok dosen-dosen itu yang hidupnya mapan begitu Mas Hersu. Karena memang dia cerdas dan kemudian juga dari berbagai tulisan, dari berbagai paparan, penelitian dia, akhirnya itu akan banyak dana dari luar yang dia tidak perlu cari Ya, tapi ya. ditawarkan. Itu saya kenal banyak sekali teman dosen yang di bawah umur 40 ya, sekitar 40 itu kemudian sudah menjadi profesor atau kandidat profesor seperti itu. Nah, kenapa kemudian perguruan tinggi ini menjadi apa ya sasaran seperti itu? Karena memang misalnya pengamat-pengamat yang dari perguruan tinggi itu apa yang dia katakan, apalagi ini menjelang pemilu, itu akan meter gitu ya. Terus kemudian dia juga, apalagi kalau dia membawahi sebuah lembaga penelitian di perguruan tinggi tersebut, maka itu akan menjadi yang dicari gitu oleh kelompok-kelompok tersebut begitu. Jadi ini memang tergantung sih ya sama personnya. Tapi saya lihat memang sudah banyak yang terbeli seperti itu. Makanya saya selama ini selalu respect kepada orang-orang yang dari perguruan tinggi begitu, terutama yang negeri yang kemudian bisa bersuara secara independen gitu. Dan dia mencari kemapanan hidup itu dari luar, bukan dari Yes, proyek politik seperti itu gitu. yes, oke. Mari kita bicarakan betapa sistem politik kita merusak. Kemudian banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sebenarnya lebih pada rente ekonomi ya. Nah, Ya. ini saya usul beberapa topik Mbak, misalnya seperti kebijakan mobil listrik ya, yang subsidi mobil listrik yang sudah sekarang mulai banyak disoroti karena ini bau amis dari kekuasaan yang kita sebut sebagai peng-peng ya, pengusaha dan penguasa itu. Kemudian juga soal mau pembatasan subsidi eh, gas itu ya Mbak ya. Ya, subsidi gas ini mulai diberlakukan kayak pembelian bensin gitu ya, model pakai My Pertamina segala macam gitu. Padahal kan kita tahu ini kan ini mak-mak biasa yang kadang-kadang gaptek. Bukan hanya mak-mak, saya aja gaptek kok gitu, apalagi mak-mak begitu kan. Bukan, ya, bukan mau merendahkan mak-mak. Terus Dan apa lagi? belum tentu mereka punya gadgetnya juga. Ya, ya. Apalagi Mbak? Oh ya, saat ini juga kemarin saya lihat Pak Erick Thohir ya berkunjung ke Padang dan itu sambutannya ramai sekali Mas Hersu. Oh, Dan loh, ini ya loh, nanti dulu. Ini KPU teriak nggak nih? Soal ini. Bawaslu teriak nggak soal ini? Bawaslu, Bawaslu ya, ya. Dan ini kan sudah yang kesekian kalinya gitu beliau kalau berkunjung ke daerah gitu seperti ke pesantren juga, ke tempat-tempat pendidikan gitu ya dengan mengatasnamakan BUMN begitu memberikan bantuan-bantuan dan sebagainya. Itu kan memang sering disambut dengan ribuan gitu ya, ribuan orang. Nah, kalau yang di Padang ini karena dia adalah kerja dalam rangka kerja BUMN begitu, ya saya rasa memang dari panitianya sendiri kan juga ada yang dari BUMN begitu ya. Saya rasa ini memang ada kaitannya dengan pekerjaannya begitu Mas Hersu. Tapi kemudian ada spanduk-spanduk di Bandara Internasional di Sumatera Barat begitu. Terus kemudian spanduk itu tidak hanya untuk selamat datang tapi juga Erick for Presiden seperti itu, mendukung Pak Erick untuk menjadi presiden dan sebagainya begitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi concern kita. Nah, ini salah satu yang ini sebenarnya sudah terjadi dari sejak tahun 2021 Ya, ya, sebenarnya sudah ya. gencar. Tapi Bawaslu tidak bereaksi dan baru bereaksi sekarang ketika kemudian terjadi fenomena Anies itu begitu. Ya kan memang semua aturan ini kan dibuat untuk menghadang Anies. Bahkan soal penundaan pemilu sampai tahun 2024 ditengarai juga itu gitu supaya Anies ini tidak bisa pilkada ditunda sampai tahun 2024 ditengarai supaya Anies tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai gubernur DKI dan kemudian dia dapat panggung gitu. Tapi ternyata begitu dia nggak jadi gubernur nggak dapat, malah dia panggungnya lebih besar. Ini jadi pusing mereka. Pusing tuh. Jadi macam-macam aturannya. Tapi ya itu tadi, meski mereka membuat aturan tapi inkonsistensi kan dalam realitas. Kalau Pak Erick itu jelas-jelas dia pejabat publik yang kemudian dia menggunakan fasilitas publik, yang itu yang harus dipertanyakan saya kira gitu. Itu jauh lebih serius daripada soal curi start. Ya, curi start itu kan bagian dari sosialisasi. Menurut saya memang rakyat kita harus diberi untuk harus diuji soal visi misi dari seorang calon presiden itu. Oke,
tiga topik itu udah banyak dong kita bisa bicarakan ya Mbak. Iya, iya betul. Oke, kita mulai dari mana dulu? Ini soal mobil listrik ya Mbak, saya pengen dengar tuh cerita mobil listrik dan juga kalau Mbak Agi juga mobil listrik dan Mak ini kan pasti concern Mbak Agi juga dong ya soal gas melon. Oke, mana ini dua hal yang kontras ya. Mari kita bicarakan dua hal yang kontras itu Mbak Agi. Oke, iya jadi rencana mobil listrik, subsidi mobil listrik yaitu sebesar 80 juta begitu ya untuk mobil baru, untuk pembelian mobil listrik baru, dan kemudian sebesar 8 juta itu untuk pembelian motor baru, dan kemudian juga 5 juta untuk konversi dari motor konvensional menjadi motor listrik. Itu banyak sekali sorotan ya Mas Hersu, sejauh ini pengamat maupun dari DPR itu yang mempertanyakan urgensinya begitu, karena ini saat ini pemerintah banyak betul itu memangkas subsidi untuk kaum lemah, untuk papan bawah ya, untuk masyarakat miskin lah dikatakan demikian, dan juga untuk masyarakat kebanyakan yang sebenarnya seperti petani, nelayan dan sebagainya. Pemangkasan subsidi solar kita tahu, kemudian pupuk, ada banyak pupuk yang kemudian tidak disubsidi lagi dan hanya tinggal NPK dan urea yang disubsidi begitu ya. Itu pun jumlahnya sangat terbatas, dan kemudian banyak bahan pangan begitu ya yang tadinya disubsidi sekarang sudah sangat terbatas, entah cuma tinggal berapa, seperti beras, jagung, seperti itu yang masih subsidi, dan itu jumlahnya terbatas. Seperti petani ya, misalnya itu hanya dibatasi kalau seandainya dia lahannya itu 2 hektar begitu. Dan hanya mereka yang ikut ke dalam kelompok tani yang terdaftar itu yang bisa membeli pupuk subsidi, dan mereka harus memakai kartu tani. Jadi banyak betul aturannya untuk mendapatkan itu begitu, dan itu pun barangnya belum tentu ada. Dan kemudian harga untuk pupuk misalnya yang tidak disubsidi itu bisa 4 kali lipat dari harga pupuk yang disubsidi. Yang ini ya betul-betul dikeluhkan oleh petani begitu. Kalau seandainya mahal itu barangnya ada, itu masih mending gitu ya. Ini banyak di daerah-daerah itu yang memang pupuknya pun memang lenyap. Setelah itu dihajar lagi Mbak, ada kebijakan yang dihajar lagi, terutama petani padi misalnya. Ketika harganya sedang tinggi, pemerintah sekarang mau memasukkan impor beras kan, ini kan udah itu kan dana berapa? Kalau nggak 4 triliun lebih atau berapa dana yang akan digunakan untuk mengimpor beras, dan itu kita tahu lah urusannya apa, itu rente ekonomi lagi kan gitu. Iya, rente ekonomi, dan seringkali kalau kita ingat yang dulu-dulu seringkali hal semacam ini ya, rente itu memang deras di berbagai sektor menjelang pemilu. Kita tidak bisa membuktikan bahwa rentenya itu digunakan nanti untuk pemilu, untuk sumbangan untuk mereka kelompok-kelompok tersebut begitu. Kita tidak bisa, memang itu senyap begitu ya. Tapi itu memang kecenderungan yang terjadi begitu. Nah, ini yang sekarang yang kita keprihatinan lah ya, sebagai bentuk keprihatinan kenapa subsidi untuk masyarakat luas gitu, masyarakat yang seharusnya malah justru dibela itu dihilangkan, tapi untuk kaum kaya, orang yang membeli mobil listrik ini kan dia sudah memiliki mobil konvensional kalau yang baru begitu. Tidak mungkin orang tidak memiliki mobil sehari-hari, ujuk-ujuk dia memiliki mobil listrik begitu. Karena kita tahu harga mobil listrik ini sangat tinggi. Bahkan kalau di mobil listrik kali mereka yang, kalau orang yang kelas bawah saya kira untuk anaknya, tapi bukan dia. Mobil-mobilan ya. Jadi misalnya mobil listrik itu dikatakan harganya sekitar 700-800 juta begitu ya. Itu untuk saat ini begitu. Kita tidak tahu nanti ke depannya mobil listrik harganya berapa. Dan kemudian juga untuk motor listrik ini juga di atas 40 juta, bahkan ada yang 68 80 juta. Yang artinya orang yang membeli itu memang orang yang punya begitu. Jadi bukan orang yang untuk yang seharusnya dibantu. Kalau seandainya pemerintah memiliki alasan memang kita untuk supaya green energy, supaya kita menuju zero polusi begitu ya, polusi nol menuju ke situ. Memang itu perlu begitu, tapi itu adalah keadaan kalau seandainya semuanya sudah kebutuhan itu, dan kemudian kita stunting sudah di bawah 10% misalnya. Sekarang ini stunting anak kurang gizi, prevalensinya masih dari 4 anak itu 1 kurang gizi. Prevalensinya masih 24%, dan kita sedang menuju ke 14% kalau menurut Wapres Pak Maruf Amin. Nah, itu kondisi di negara kita saat ini seperti itu. Kemudian kita bercermin kepada Korea Selatan, kepada Jerman gitu ya, yang sudah memberikan subsidi, kemudian kepada Thailand gitu. Thailand memberikan subsidi tapi tidak sebesar kita subsidinya, sekitar 30 juta atau berapa begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan ke sana. Nah, ini yang juga dicurigai bahwa ada elit-elit
yang bermain di balik ini. Kenapa sih begitu urgennya hal ini harus diterapkan mulai tahun depan gitu? Ini kan seperti akhirnya seperti kebijakan kereta listrik dan juga seperti IKN. Sekarang kita bayangkan kalau IKN itu depending tidak ada, menunggu ekonomi betul-betul pulih. Kan Pak Jokowi sendiri juga mengatakan bahwa kita akan menghadapi resesi, kekurangan pangan, kita harus waspada pasokan BBM yang dari luar yang kita masih import, gas dan sebagainya itu akan naik tinggi dan sebagainya. Mengapa itu hal yang tidak begitu urgent itu bisa ditunda dulu begitu, tidak perlu harus dilaksanakan sekarang. Ini seperti halnya mobil listrik itu tadi. Apakah rakyat akan mati kalau tidak ada mobil listrik begitu? Apakah kita akan dalam keadaan yang sangat buruk negara ini kalau seandainya proyek mobil listrik itu ditunda begitu? Ini hal yang kemudian menjadi keprihatinan Mas Irsu, apalagi kalau seandainya di kita hal yang sangat kontras yang akan berlaku pada 2023 yaitu proyek mobil listrik ini akan rencananya dijalankan walaupun belum ada di APBN dan Menteri Keuangan mengatakan belum ada alokasi, tapi itu pihak-pihak tertentu gitu menginginkan nanti akan ada APBN perubahan. Dan kemudian pada tahun 2023 nanti juga mulai diterapkan masyarakat begitu yang akan membeli gas 3 kg atau kita kenal sebagai gas melon atau gas pink gitu ya. Itu nanti harus memakai aplikasi seperti Pertamina yang ada sekarang. Jadi akan tercatat di situ dia berapa kali, kuotanya hanya boleh membeli berapa kali, dan bahkan pada beberapa tempat begitu ya, kalau seandainya dia belum ada aplikasi, dia tidak bisa mendownload, dia tidak bisa masuk ke My Pertamina, maka dia harus membayar, dia membawa KTP, fotokopi KTP dan sebagainya. Nah, itulah yang kita melihat kok sedih banget ya. Sementara kita tahu untuk gas melon ini ada semacam apa ya Mas Hersu, ada semacam ininya oleh Pertamina ya, sebutannya begitu, yaitu untuk rakyat papan bawah betul begitu yang berhak untuk gas melon ini, dan mereka berpikir bahwa sebagian mereka yang masyarakat yang mampu itu tetap memakai gas melon sehingga ini tidak tepat sasaran. Nah, tujuannya adalah supaya tepat sasaran. Tapi kita lihat subsidi untuk gas melon ini kan memang betul-betul dibutuhkan rakyat begitu ya. Karena mereka memang betul-betul dikatakan sendiri oleh pemerintah bahwa nanti akan pada tahun depan antisipasi ada PHK, dan PHK saat ini pun masih terus berlangsung, kelangkaan pangan dan sebagainya. Tapi di sisi lain subsidi untuk kaum kaya seperti mobil listrik begitu ya, pembelian mobil listrik baru yang ratusan juta itu dan motor yang harganya puluhan juta itu malah justru akan disubsidi. Ini kan anomali begitu ya. Ya, saya baca itu, jadi makanya kemudian ada bau elit gitu ya, bukan bau anyir biasanya orang gitu ya, bau elit gitu, dan memang agak sulit untuk tidak mengait-kaitkan dengan adanya kebijakan tadi dengan kepentingan atau yang kita sebut sebagai moral hazard dari para pejabat kita gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Karena mobil listrik ini sendiri kan kita masih belum bisa masih belum bisa membuat sendiri begitu, merakit sendiri begitu. Kebanyakan kan masih impor dari luar negeri begitu. Dan kemudian ini dikhawatirkan justru akan memberikan keuntungan besar kepada produsen yang di luar. Dan kalau pihak pengimpornya mungkin tidak begitu berpikir, yang penting dia untung, dan ini memberikan keuntungan kepada distributor yang ada di sini. Kalau motor saat ini, setahu saya sudah mulai dibuat di Indonesia begitu Mas Irsu, sudah mulai ada pabriknya di sini begitu. Walaupun demikian ini juga tetap saja tidak make sense begitu ya, motor listrik yang harganya 40 juta sekian dan sebagainya. Memang ini investasi untuk masa depan, investasi untuk lingkungan, tapi apakah sudah tepat kalau diterapkannya itu saat ini, di mana rakyat Indonesia memang sehabis dihajar COVID begitu, pemulihan ekonomi, pemerintah keluarkan dana untuk PEN itu besar-besaran dan kemudian ingin segera pulih, tapi terus kemudian gelombang PHK dahsyat melanda banyak perusahaan dan sebagainya begitu. Tapi kemudian pemerintah tetap akan gelontorkan ini demi untuk rencana dari segelintir orang tadi yang akan mereka menginginkan mereka sebagai importir, dan kemudian ke depannya mereka menginginkan akan bisa memproduksi mobil listrik dan sebagainya, memproduksi motor listrik dan sebagainya gitu, dengan alasan kita memiliki nikel begitu. Ya, ini hal-hal yang sangat-sangat bisa dibaca dengan transparan begitu ya, tapi pemerintah tidak peka, atau memang mereka sengaja peka, mereka nggak peduli Mbak, bukan tidak peka, tidak peduli ya. Kita disebutkan misalnya kalau kemarin soal motor listrik itu ada di situ Goto ya, itu kita tahu punya siapa,
di situ. Kemudian juga Toba Bara yang sudah mau produksi listrik gitu. Itu kan kemudian kalau mobil ada Indika, pakai juga Toba Bara juga ada di situ. Semua main di situ gitu ya, Mbak ya. Iya, iya betul. Jadi ini memang elit. Elit dalam hal ini adalah pengusaha yang juga menjadi penguasa, menjadi bagian dari pemerintah itu. Sehingga mereka bisa mendesain kebijakan yang menguntungkan perusahaan mereka. Seperti dikatakan Mas Hersu tadi, yaitu adalah eh, kalau sekarang sepertinya mereka bisa bisa seenaknya saja karena mereka bisa membuat peraturannya, mereka bisa membuat permennya peraturan menteri, mereka bisa minta presiden mengeluarkan peraturan begitu ya. Tapi ke depannya ini bisa dianggap sesuatu peraturan yang kemudian menguntungkan satu kelompok dan itu dikeluarkan pada saat negara sedang krisis, pada saat negara sedang seharusnya subsidi tidak diberikan ke sana, itu bisa diduga sebagai korupsi kebijakan dan itu saya khawatir kalau pemerintahan ini turun maka itu berbagai korupsi kebijakan itu akan mewarnai hukum kita Mas Restu. Ya, tadi saya sempat coba cari-cari kalau nggak salah ada berita di CNN itu yang menyebutkan siapa saja sih pemainnya dari di mobil listrik dan motor listrik tadi Mbak. Anda masih simpen ya beritanya? Saya coba cari kok nggak ketemu nih. Ini datanya menarik nih kalau kita bacakan Mbak Agi. Iya, iya. Saya tidak simpan begitu ya Mas Hersu, tapi kita mungkin masih ingat pemain mobil listrik ini yaitu tadi grup dari Indika, terus kemudian grup dari Toba Bara mereka akan membuat motor listrik begitu dan baterai listrik begitu kan. Mereka sedang membangun industrinya. Dan kemudian juga ada nama Pak Muldoko itu sebagai yang akan mengimpor begitu ya. Kalau tidak salah itu adalah hasil investigasi dari Detik X pada waktu itu, yang di mana terus kemudian mobil-mobil impor tersebut yang listrik tersebut masuk ke dalam e-katalog yang bisa dibeli oleh pemerintah daerah, oleh Pemda dan sebagainya, oleh departemen kementerian dan sebagainya. Terus kemudian ada keluar kebijakan dari Pak Jokowi sendiri yang menginstruksikan bahwa semua mobil yang di bawah kementerian begitu, di bawah lembaga pemerintah itu harus sudah mulai konversi ke listrik. Jadi mereka lagi. Nah, itu kebijakan yang bayangkan ya itu gila ya, itu gilanya itu situ ya, mulai mereka sendiri saya tidak tahu mana yang lebih dulu, apakah mereka merancang skenario lebih dulu dan kemudian menyiapkan mereka yang akan dapat rente ekonominya atau mana yang lebih dulu, tapi pokoknya kira-kira gini lah. Pemerintah punya kebijakan akan mewajibkan mobil listrik gitu ya, dan itu mobil listrik itu semua instansi pemerintah diwajibkan. Dulu aku rasa angkanya berapa? 190-an ribu ya sampai sekarang gitu ya Mbak jumlahnya ya? Iya, antara 180 sampai 190 ribu unit. Bayangkan 190 ribu unit. Dan kemudian itu pemerintah daerah dan pemerintah dan instansi diwajibkan untuk membeli kan gitu, kemudian itu untuk pemerintah. Terus kemudian kalau untuk publik itu ada subsidi yang sampai 80 juta tadi gitu. Tapi ternyata kemudian pemainnya ternyata mereka sudah mulai, kalau motor membangun pabriknya sendiri, kalau mobil saya kira mereka cuma mendatangkan aja sebagai importer gitu ya Mbak. Itu jadi sebenarnya kayak calo aja mereka ini kan gitu. Tapi calo yang bisa mengatur kebijakan dari negara. Itu kan menurut saya ini benar-benar edisi yang membuat kita sakit kepala ya sekali ini. Kita ngomong apa yang terjadi di daerah sampai yang terjadi di daerah sampai di pusat semuanya itu brengsek gitu ya. Iya, jadi ini enak betul ya menjadi pengusaha karena kalau yang lain pengusaha dan penguasa jangan ya, pengusaha dan pengusaha yang terafiliasi dengan penguasa lah gitu ya kira-kira. Iya betul. Jadi mereka mendapatkan kepastian sejak dari mereka merencanakan saya beli segini nanti pasti akan dibeli sekian begitu. Ya, itu kan sebuah kepastian begitu ya. Dan itu biasanya kalau orang berusaha itu ada sekian persen itu tidak pasti gitu. Ada faktor-faktor yang tidak pastian. Tapi dengan didukung dengan kebijakan-kebijakan yang seperti itu, maka itu mereka sudah untung sebelum itu dilaksanakan pun di atas kertas mereka sudah tahu keuntungannya begitu. Dan ini tidak hanya soal itu, kenapa listrik ini digencarkan, kita juga harus melihat latar belakangnya bahwa PLN itu kelebihan pasokan gitu, akibat dari kesalahan mereka dalam memprediksi begitu kan. Dan yang punya lagi kan gitu, mesti lagi begitu Anda ngomongin PLN, jadi saya langsung nyamber aja ini, saya teringat. Karena kebanyakan ini pembangkit kita yang disebut pembangkit listrik kita IPP, Independent Power Plant itu perusahaan-perusahaan swasta itu
yang dapat kontrak lagi dari PLN yang disebut dengan take or pay gitu ya. Artinya di kontrak lu mau pakai nggak pakai, kalau udah kontrak harus bayar gitu kan. Dan itu ternyata yang mempunyai independent power plant itu ya juga mantan pejabat, para pejabat sekarang gitu. Bahkan ada beberapa direksi PLN, mantan direksi PLN yang juga punya gitu. Coba bayangkan gimana nggak enak ya bisnisnya ya. Mereka yang atur kebijakan gitu, dan kemudian PLN disuruh beli sama mereka, dan kemudian akhirnya nanti lu pakai nggak pakai lu tetap bayar ya. Itu yang terjadi kenapa kemudian PLN juga mulai mau bangkrut gitu. Dan sekarang ini PLN kan sering dibercandain sekarang udah bukan perusahaan listrik negara, cuma perusahaan tarik kabel dan manjat yang listrik aja, karena semuanya seadanya itu udah dimiliki oleh swasta gitu loh, Pak. Ya, ya. Iya, betul. Ya, ini ironis sekali. Makanya kemudian seperti kebingungan pemerintah begitu ya. Mereka yang tadinya ingin mengkonversi kompor konvensional menjadi kompor listrik, dan akhirnya menemui banyak protes walaupun sudah diuji coba di 5 tempat begitu, dan ternyata tidak jadi. Kemudian sekarang adalah rice cooker, beralih kepada rice cooker. Pokoknya apapun yang bisa makan listrik lah, termasuk mobil listrik ini tadi. Mereka membayangkan ini listrik mau dikemanakan begitu. Sementara PLN ini kan udah bocor-bocor, udah ambiar begitu ya. Harus tetap membeli listrik itu yang dihasilkan oleh EPP tersebut, oleh swasta, walaupun dia tidak memakai begitu. Dan ini listrik itu yang ada di ini sudah luar biasa dari kebutuhan nasional yang sebetulnya begitu. Dan ya kita rakyat akhirnya cuma bisa Mas Hersu, dalam hal ini kita tidak bisa ikut menentukan kebijakan karena DPR sepertinya juga kurang bisa begitu diharapkan begitu. Ya akhirnya rakyat hanya menerima, dan kemudian kenapa rakyat juga menerima? Ini ada hubungannya dengan buzzer juga. Saya suka heran begitu ya. Kenapa rakyat kok tidak kritis? Kenapa? Karena memang cara berpikirnya juga sudah diolah dan kemudian sudah di framing begitu, sehingga mereka akhirnya tidak bisa melihat ini sebenarnya kondisinya seperti apa sih, ini berjalannya hal-hal kebijakan-kebijakan seperti ini seperti apa gitu awalnya dan untuk apa begitu. Ini kan sebenarnya pakai akal sehat aja kita sebenarnya udah bisa membedakan, tapi ini saya kira mungkin jawabannya ini mesti kembali ke agama gitu ya, Mbak ya. Orang itu kalau sudah kebanyakan makan haram, dana haram, duit haram gitu. Dia memang susah untuk membedakan antara yang batil dan hak gitu kalau kita ngomong bahasa agamanya. Dan menurut kita, loh ini kan sederhana banget. Anda udah tahu bahwa ini benar, ini salah. Itu seperti antara hitam dan putih sebenarnya kita bisa dengan mudah melihat itu. Tapi mereka nggak bisa lihat itu bahwa itu ada pembedanya gitu loh. Ini kan, aduh benar-benar deh. Nah, makanya please ya, jauh-jauhi dana duit haram itu, karena duit haram itu membuat kita jadi kalbu, kita itu jadi gelap gitu, warnanya hitam gitu, dan nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal dan haram. Jadi mereka sekarang halal haram hantam dan menganggap mereka itu isi saja gitu. Yang misalnya Pak yang lagi rame juga Pak Luhut yang mengingatkan KPK jangan terlalu sering OTT lah, ini bikin negara kita jelek. Loh, kok OTT-nya yang jelek? Kok bukan perilaku korupnya yang mesti dibenahi? Kan itu ya, Mbak. Ini memang menyedihkan sekali. Oke, ini nggak ada habisnya kita kalau ngomongin yang soal ini, Mbak. Ini edisinya saya kira edisinya bisa 100.000 edisi kalau kita ngomongin bagaimana moral hazard di kalangan pejabat kita. Kita pindah lagi soal moral hazard juga berkaitan dengan yang Anda tadi cerita tentang Erick Thohir yang katanya sedang rupanya dia pulang dari Qatar, dia langsung ngegas juga ya di dalam negeri ya. Iya betul. Jadi Pak Erick Thohir ini melakukan kunjungan ke Sumatera Barat begitu ya. Dan kemudian ini memang seru sekali, saya lihat juga gambar-gambarnya begitu. Itu di Bandara Internasional Minangkabau itu banyak sekali poster-poster dukungan kepada Pak Erick Thohir begitu yang sudah dipasang. Dan tidak hanya di bandara begitu Mas Ersu, tapi di sudut-sudut kota, di tengah kota begitu sudah terpasang juga spanduk-spanduk, poster-poster gitu yang selamat datang Erick Thohir di Ranah Minang misalnya, terus kemudian Erick Thohir for Presiden begitu, yang tentunya relawan bukan yang buat kira-kira. Ya, kita juga tidak tahu ya Mas Ersu, karena memang relawan Pak Erick Thohir ini memang ada di mana-mana begitu. Tapi yang jelas ini adalah acara BUMN kalau yang di Sumatera Barat ini. Oh ya, acara BUMN mestinya ini kan gitu ya. Iya betul. Ataukah ada acara BUMN tapi kemudian relawannya yang di Sumatera Barat juga bergerak begitu ya? Kita tidak tahu kondisi yang sebetulnya siapa yang memasang begitu juga. Tapi artinya di sini
kalau kita bandingkan begitu ya, saat ini yang sedang ramai kan Bawaslu sedang akan membuat peraturan begitu ya untuk kampanye di luar masa pilpres, di luar masa kampanye begitu kan, indikasi ada kampanye di luar itu begitu. Nah itu baru dilakukan setelah kita rame-rame soal Anies gitu, Anies keliling begitu dan kemudian mendapatkan sambutan yang luar biasa. Padahal yang terjadi pada Pak Erik ini bagaimana begitu, dia sebagai seorang pejabat publik, dia sebagai orang yang digaji oleh rakyat, oleh negara begitu, dan kemudian pada tempat-tempat seperti ini juga seolah-olah terjadi kampanye begitu. Dan dia sudah ini sudah jelas Mas Hersu, karena dia tidak boleh, kalau misalnya seperti Anies dia masih bebas, dia belum dicalonkan, belum dicapreskan, dia baru diusung saja begitu. Dia bebas kemana-mana, sebagai halnya Mas Hersu sekarang berada di Lampung, bebas begitu, adalah orang yang bebas. Kalau kemudian dia disambut dan sebagainya ya itu bukan dia dalam kapasitas kampanye. Tapi kalau dalam hal ini Pak Erik begitu atau pejabat-pejabat yang lain yang dia ke sana dibayar pemerintah atau difasilitasi pemerintah, hotelnya, pesawatnya dan sebagainya, dengan rombongan tentunya dari kementerian itu sendiri juga, dan kemudian juga terjadi seperti ini, kan dia sendiri juga tidak bisa mencegah. Kalau seandainya ini adalah murni organik, dia tidak bisa mencegah. Kalau seandainya ini by design, nah itu lebih parah lagi begitu. Yang artinya kita ingin tahu nanti peraturan Bawaslu itu seperti apa. Kalau Pak Erik ini sebetulnya sudah sering ya Mas Hersu dia melakukan tour seperti ini begitu, dan kemudian ini saya bisa bacakan beberapa ya, misalnya Pak Erick Thohir menyerahkan bantuan vokasi kepada pondok pesantren di Gresik misalnya seperti itu. Terus kemudian ini yang paling banyak dikunjungi Pak ET ini adalah pondok-pondok pesantren yang kalau saya lihat gitu. Terus kemudian misalnya Pak Erick Thohir mengembangkan ekonomi kreatif, terus kemudian di Malang ribuan santri menyambut Pak Erick Thohir, kemudian bantuan berupa bantuan komputer, pendidikan, sarana pendidikan dan sebagainya. Kemudian Pak Erick Thohir membantu modal usaha untuk 1.000 pesantren dan sebagainya. Nah ini kan yang kemudian bisa dikhawatirkan itu ada maksud terselubung gitu ya, ada niat tersembunyi adalah untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas. Nah ini kan dalam rangka itu dana yang dipakai adalah dana negara begitu. Kalau ini sudah jelas-jelas berupa CSR apa dan sebagainya, dan sebagai menteri dia bisa langsung menginstruksikan. Kita sekarang punya BUMN mungkin sekitar terakhir bulan Maret atau sekitar 87 ya, dari 142 dulu kemudian dipangkas sekarang hanya tinggal 80-an sekian, karena Erick Thohir sendiri juga berencana akan dipangkas sekitar 30-40. Tapi bagaimanapun BUMN itu tersebar, cabangnya juga tersebar di seluruh Indonesia, yang artinya cengkramannya kuat Mas Hersu. Ya. Ini yang makanya kita perlu pertanyakan, kan kemarin alasannya karena Anies Baswedan dianggap ibadah, dan ketika ditanyakan Pak Jokowi kok nggak dipersoalkan, kan Pak Jokowi tidak di tempat ibadah gitu. Bagaimana dengan lembaga-lembaga pendidikan gitu ya, kampus-kampus saya juga nggak boleh masuk ke kampus. Pondok pesantren itu kan juga itu kampus loh sebenarnya, ya kan, sama aja kan. Iya, sekolah, iya betul. Ya camp ya dalam kampus itu kan cuma pondok pesantren aja namanya, itu sekolah boarding sekolah kalau di iya, malah pondok pesantren ini, misalnya pondok pesantren yang mereka tingkat SMA, mereka adalah pemilih-pemilih pemula Mas Hersu, dan ini sangat strategis ya. Jadi ini yang banyak ketidakkonsistenan dalam negara ini. Jadi aturan itu hanya dibuat hanya kalau dibuat kalau merugikan mereka, kalau untuk mereka dibuat aturan yang menguntungkan gitu ya, dibuat pemerintah. Tapi kalau udah orang-orang yang dianggap di luar pemerintahan dan itu menjadi potensi untuk mengalahkan mereka dalam pilpres itu dibuat aturan yang membatasi supaya ruang geraknya terbatas. Saya kira itu kenapa kemudian kita selalu bicara untuk semua mulai bicara speak up, karena menurut saya ini bahaya. Bahayanya apa sih? Yang bahaya ini bangsa ini mulai membusuk gitu ya, itu yang saya khawatir ya kan. Dan kemudian kita tidak menyadari membusuk. Nah, pembusukannya dari dalam gitu ya. Padahal menurut mereka nggak menyadari bahwa kita bisa melihat dari luar dengan transparan bahwa itu terjadi pembusukan di seluruh sektor kehidupan. Sekali lagi bukan hanya di level pemerintah, tapi sampai level masyarakat kita yang cara berpikirnya pragmatis gitu, nggak bisa membedakan uang haram dari sisi money politik. Yang tadi sumbangan itu kan juga harusnya kita kritis kan, dipertanyakan kan. Oke, Pak Erik datang ke sini sumbangan ini atas nama pribadi Pak Erik atau atas nama negara gitu ya. Kalau atas nama negara ya nggak boleh ada spanduk seperti Pak Erik
Dan kenapa sih mesti ada seremonial besar-besaran, dan kenapa kok mesti Pak Erik sendiri yang membagikan? Apakah tidak bisa misalnya BUMD setempat, BUMN setempat yang membagikan kan? Ini kan pasti ada intensi-intensi yang seperti itu gitu loh. Jadi yang kita ingin semua itu mulailah etika moral itu yang mesti kita tegakkan. Kenapa? Karena Pak Jokowi katanya slogannya revolusi mental ya. Itu kan ya gimana mentalitasnya kalau kemudian banyak sekali pejabat yang memanfaatkan fasilitas jabatannya gitu, yang dia biarkan saja, sementara kemudian ada orang yang seperti Anies Baswedan kan posisinya sebenarnya sama seperti saya, seperti Anda tadi sebut Mbak ya. Bedanya saya tidak dicalonkan oleh Nasdem kan gitu. Mungkin saya bisa juga one day kalau saya ke daerah, saya pasang beberapa relawan, saya kerahkan gitu untuk masang spanduk di jalan-jalan. Nah, gitu. Ya, dan ini jadi kentara sekali ya Mas Hersu ya. Ya, karena gini, orang menjalankan jelas satu ada kampanye dukungan presiden. Kemudian kan ada pengerahan opini publik dari publikasi lembaga-lembaga survei kan Mbak, gitu ya. Iya betul. Dan kalau dari segi peraturannya ini sudah dipersiapkan, yaitu dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi MK yang mengatakan bahwa menteri kalau seandainya atau pejabat pada saat dia nantinya pres begitu, dia tidak perlu mengundurkan diri. Ya, dia hanya cukup cuti atau atas izin presiden saja. Lah ini kan kemudian menjadi, kita tidak bisa membedakan apakah dia sedang menjadi menteri ataukah dia sedang nyalon begitu ya, dan itu menjadi bias begitu. Dan ini terlihat betul ya Mas Hersu, ini gerakan dari Pak Erick Thohir ini, yaitu dengan keluarnya survei-survei seperti yang tadi Mas Hersu katakan. Setidaknya nih kalau saya lihat nih ada dua survei nih. Ini yang satu itu dari hasil startup aplikasi survei Feor Indonesia. Nah, di situ gitu? Iya, ini saya juga belum pernah mendengar sebelumnya Mas Hersu. Dikatakan ini adalah startup aplikasi begitu ya, startup aplikasi untuk survei. Namanya Feor Indonesia. Dan di situ dikatakan bahwa Pak Erick Thohir ini sebagai calon wakil presiden itu elektabilitasnya tembus 33%. Tembus 33%. Dan kemudian uniknya dikatakan bahwa pendukung seluruh capres, jadi pendukung seluruh capres baik itu misalnya pendukung Pak Erlangga, pendukung dari Pak Prabowo, dari Pak Anies gitu ya, Pak Ganjar dan sebagainya, itu mendukung Pak Erick semuanya untuk menjadi wakil presiden mereka. Jadi mayoritas responden dari Feor tersebut menilai Erick Thohir cocok untuk cawapres siapapun itu capresnya. Jadi teh botol dong ya. Cawapres teh botol gitu ya. Oke. Cawapres teh botol. Dan ini angkanya tidak main-main Mas Hersu. Ini saya terkejut ya melihat angkanya. Misalnya untuk pemilih Prabowo itu sekitar 41,6%. Nah. Jadi pemilih Pak Prabowo memilih Pak Erick sebagai cawapresnya. Kemudian untuk RK Ridwan Kamil itu sekitar pendukung Pak Ridwan Kamil memilih Pak Erick sebagai cawapres dari RK itu 44,9. Kemudian dari pendukung Anies itu sekitar 30,6%. Ini luar biasa. Jadi kenapa nggak dibilang 101% atau 110% itu ya? Iya. Iya, ini padahal untuk suara untuk capres-capres itu sendiri tidak sebanyak itu begitu iya, kan. Ya kan ini common sense aja lah, orang itu di mana-mana ya itu milih itu capresnya, dan angkanya kita tahu capres-capres kita belum ada yang sampai 30% gitu. Masa tiba-tiba ada cawapresnya di atas sampai 40%, ini kan dasar. Nah, kalau gitu saran saya dijadikan capres saja dia gitu kan. Nanggung banget. Iya, dan kalau kita melihat lebih jauh, Pak Erick ini kan, dan kita juga sebelumnya sudah mendengar ada bisikan-bisikan begitulah ya, ini termasuk orang yang memang di-endorse untuk menjadi cawapres gitu Pak Erick. Dan sekarang rupanya bergulir ini untuk menjadi cawapres siapapun. Ini siapapun cawapresnya. Iya. Karena memang Pak Erick kita tahu dia dekat dengan Pak Luhut, apalagi dia juga ada kepercayaan dari Pak Jokowi sebagai ketua panitia dari ketika Pak Jokowi mantu dan sebagainya. Ini memang kemudian program-program Pak Jokowi, siapapun nanti yang terpilih menjadi capresnya atau terpilih menjadi presidennya, kalau cawapresnya atau menjadi wakil presidennya Pak Erick, maka akan bisa dititipkan kepada siapapun yang menjadi presiden. Jadi menjadi kepanjangan tangan dari saya rasa begitu. Oke, Mbak Agi, terima kasih. Cukup panjang sekali kita ngobrol kali ini ya. Kita mesti mengakhiri. Sekali lagi, satu, kita mendorong terus bahwa akal sehat mesti ditegakkan ya.
Jangan kalau Ya. termasuk pada rakyat kita, jangan kalau siapapun datang bawa bantuan, beri duit, kemudian kita nggak bersikap kritis. Itu penting kita kita tegakkan. Kedua, sekali lagi jangan percaya sama lembaga survei yang apa kerjaannya mempublikasikan hasil-hasil survei, dan apalagi kemudian track recordnya di masa yang sudah eksis itu track recordnya buruk di masa lalu. Ya silakan dicek dari pilkada, dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada. Dan kemudian ada tiba-tiba ada lembaga survei yang tiba-tiba muncul nggak karena dan membuat survei juga yang nggak masuk akal. Jangan percaya, gitu. Kenapa harus kritis gitu? Adopsi cara berpikir wartawan setiap kali melihat seperti kita sebagai prinsip yang kita selalu terapkan, Mbak. Setiap kali kita menerapkan skeptisism sampai kemudian bisa membuktikan sebaliknya. Tapi bagaimana kita nggak skeptis kalau kemudian ada satu lembaga survei yang track recordnya buruk dari satu dari satu pilkada ke pilkada, dari satu pilpres ke pilpres, tiba-tiba sekarang dia membuat survei lagi, dan kok lembaga survei semacam ini kok masih boleh eksis gitu, dan kok media juga mau memberitakan gitu, itu loh yang saya lembaga seperti ini kan dihukum oleh publik gitu ya, dihukum oleh media gitu ya, media juga harus menghukum. Anda tidak layak sebagai lembaga survei karena terbukti selama ini ada hasil survei Anda menyesatkan gitu, karena harusnya kan begitu ya Mbak ya. Oke. Ini ini nggak asik banget nih perbincangan kali ini karena terlalu banyak masalah. Nggak apa-apa Mas Ersu, karena memang kalau saya melihat komentar dari pemirsa Off the Record, mereka senang, mereka seolah diajak berdiskusi sama kita kalau kita membahas. Ya memang diskusi, kita ngajak tetap menjaga, kita semacam wake up call gitu ya, bahwa ada sesuatu yang sangat serius pada bangsa ini, dan kalau terjadi apa-apa pada bangsa ini, yang kalau kita ambruk bersama gitu, kalau kita tertimbun longsor, kita tertimbun longsor bersama gitu. Nah, baik, Bagi, terima kasih ya. Kita mesti mengakhiri perbincangan kita ini kali ini. Saya Ersmunu Arif dan saya Gibeta, tetap waras dan salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.